Dalam belajar matematika, kalian akan menemui banyak pola. Setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumus masing-masing. Dan pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Pola hampir ada di setiap tempat dalam kehidupan kita. Namun, beberapa dari kita mungkin melihat pola tersebut, sedangkan yang lain tidak melihatnya. Contohnya seperti gambar ini. Di sini ada 1 titik, kemudian di sini ada 7 titik, kemudian di sini ada 19 titik. Nah, apakah kalian mengetahui kira-kira kalau saya lanjutkan pola ini, jadi di sini 1, di sini 7, dan di sini 19, kira-kira selanjutnya ada berapa titik? Bagaimana kalian melihat polanya? Atau mungkin kita lihat lebih mudah gambar yang di bawah ya. Ini ada segitiga, ini ada segi 4, ini ada segi 5, kemudian ini adalah segi 6. Kemudian kalau di sini sekarang selanjutnya segi berapa kira-kira? Segi 7 ya, karena ini segitiga, 4, 5, 6, tentu saja di sini segi 7. Nah, itu mudah kalian menemukan. Bagaimana dengan yang di atas? Apakah kalian bisa menemukannya? Pola digunakan dalam menyelesaikan banyak masalah dalam matematika. Kalian perlu belajar tentang data untuk melihat keberadaan pola. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali menjumpai masalah yang berkaitan dengan pola, tetapi tidak menyadarinya. Sebagai contoh, misalnya ketika kalian mencari alamat rumah seseorang dalam kompleks perumahan, kita akan melihat pola nomor rumah tersebut. Nah, seperti ini, sisi manakah yang bernomor genap atau sisi manakah yang bernomor ganjil? Kalau kalian bisa melihat nomor-nomor rumah dalam perumahan ini, kita bisa melihat bahwa sisi rumah yang bernomor ganjil itu adalah di sebelah atas. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 adalah nomor-nomor rumah yang ganjil. Sedangkan di bagian bawah itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kita bisa lihat merupakan pola rumah dengan nomor genap. Jika kita lanjutkan, sekarang ini misalnya di sebelah 19 ini rumah nomor berapa kira-kira? Ketika kalian mampu menemukan polanya, kalian tentu saja akan bisa menjawab bahwa rumah ini adalah selanjutnya rumah dengan nomor 21. Sedangkan di sini, di bawahnya itu setelah 14, 16, 18, 20, dan tentu saja ini nomornya adalah 22. Jadi, pemahaman kalian terhadap pola itu sangatlah penting untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. Sekarang kita coba lihat sebuah pita berwarna merah dan putih seperti ditunjukkan pada gambar ini. Jadi ada sebuah pita dengan nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian 0 itu berwarna merah, 1 putih, kemudian 2 berwarna merah kembali, 3 putih, 4 merah, 5 putih, 6 merah, begitu seterusnya. Kemudian kalau saya tanya, ini jika pita ini diperpanjang dengan pola yang sama, dapatkah kalian menentukan apakah warna pita pada bilangan ke 1001? Jadi, pertanyaan saya, apa warna pita itu dengan nomor 1001? Nah, kalau kalian memahami pola barisan bilangan pada pita berwarna ini, pergantian merah dan putih ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini, yang berwarna merah itu adalah yang genap-genap. 0 itu berwarna merah, 2 itu berwarna merah, 4, 6, 8, 10 itu semua adalah pita-pita yang bernomor genap, berwarna merah. Sedangkan yang ganjil, yang bernomor ganjil, misalnya 1, 3, 5, 7 ini berwarna putih. Oleh karena itu, apakah kalian dapat menentukan sekarang pita dengan nomor 1001 itu adalah berwarna merah atau putih?
Ya, karena 1001 itu adalah bilangan ganjil, maka dia akan mengikuti pola ini, ya. Pola bahwa bilangan ganjil itu berwarna putih. Oleh karena itu, pita dengan nomor 1001 akan berwarna putih. Dan sekarang kita punya suatu permasalahan baru. Jadi berikut ini adalah suatu strip atau pita dengan 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru. Sekarang pita tersebut diperpanjang dengan pola yang sama. Jika misalnya saya menyebutkan bilangan 2345, jadi 2345, apakah kalian tahu nanti bilangan ini 2345 ini akan berwarna apa? Apakah merah, putih, atau biru? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan ikuti penjelasan berikut ini. Dapatkah kalian melihat bahwa pita-pita berwarna merah itu adalah yang bernomor 0, 3, 6, dan kemudian di sini berapa? Ini yang tidak kelihatan ini 9 ya. Kemudian di sini ada lagi yang tersembunyi itu, tapi kita bisa melihat polanya. Ini adalah bertambah 3 ya. Jadi 9 ditambah 3 itu adalah 12. Kemudian berikutnya tambahkan 3 lagi, 15, 18, 18. Ini tentu saja yang warna merah berikutnya itu akan bernomor 21. Begitu seterusnya. Ya. Sekarang yang putih itu adalah 1, 4, 7. Setelah itu berapa? Ayo. Jadi sama, ini kalian tambahkan 3. 1 tambah 3 jadi 4, 4 tambah 3 jadi 7. Maka putih berikutnya itu adalah bernomor 10 ya. Kemudian tambahkan 3 lagi menjadi 13, tambahkan 3, 16 ya, begitu seterusnya. Kemudian untuk yang berwarna biru juga sama, itu berselisih 3 ya. Jadi 2 tambah 3 5, tambah 3 8, tambah 3 akan menjadi 11, tambah 3 akan menjadi 14, tambah 3 17 ya. Nah, sekarang bagaimana nomor 2345? Warna apakah dia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian harus bisa melihat polanya bahwa yang berwarna merah itu adalah semua bilangan-bilangan kelipatan 3. Jadi 0, 3, 6, 9, dan seterusnya ini adalah jika dibagi 3, dia tidak ada sisa. Kemudian untuk yang putih, seperti misalnya 1, 4, 7 ini adalah bilangan-bilangan yang bersisa 1 jika dibagi oleh 3. Ya. Kemudian biru ini jika dibagi 3 itu bersisa 2 ya. Misalnya 5 dibagi 3 itu kan bersisa 2. Nah, kita akan menggunakan cara ini untuk menentukan apakah warna dari pita dengan nomor 2345. Jadi kita bagi 3 terlebih dahulu ya. Ini biru tadi sisa 2 ya. Ketinggalan. Jadi 2345 ini akan saya bagi 3 karena polanya ini warnanya itu setiap kelipatan 3. Nah, saya bagi 3 itu saya dapat 23 bagi 3 itu 7 ya. 7 kali 3 21. Itu yang paling dekat. Kemudian saya kurangi 4. Ini 3 kurang 1 2. 24 bagi 3 itu pas 8. 8 kali 3 24. Kemudian turunkan 5. 5 bagi 3 itu adalah 1. 1 kali 3 3. Maka bersisa 2 ya. Nah, karena sisanya 2, itu sesuai dengan pola ini bahwa yang setiap bilangan yang bersisa 2 itu akan berwarna biru. Oleh karena itu, pita dengan nomor 2345 juga akan berwarna biru. Semoga dipahami ya. Sekarang, coba lihat contoh 1.5 ini. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Di sini kalian harus memahami apakah bilangan genap itu ya. Bilangan genap itu kalau saya misalkan buat itu 2, kemudian karena di sini dikatakan 3 bilangan genap berurutan, jadi itu misalnya 2, kemudian saya tambahkan 4, tambahkan 6 ya. Ini diminta jumlahnya.
itu jadi ini 2 tambah 4 6 tambah 6 itu jumlahnya baru 12. Kemudian karena belum 60 kita coba lagi bilangan berikutnya, itu misalnya 4 ya, kita mulai dari 4 kemudian 6 kemudian 8 ya. Ini jumlahnya adalah 18 ya, belum 60, masih jauh. Sekarang coba misalkan saya mulai 6, sini berarti tambah genap berikutnya 8 ditambah 10 ya, dan ini adalah 24. Nah, kalian boleh melanjutkan pola-pola ini gitu ya, tapi karena kita belajar sekarang menemukan pola dari suatu bilangan, jadi kita lihat sekarang untuk yang kelompok pertama ini 2 tambah 4 tambah 6 itu jumlahnya 12. Kemudian kelompok berikutnya itu jumlahnya 18, yaitu bertambah 6 ya. Kemudian kelompok berikutnya itu adalah 24, itu juga bertambah 6 dari 18 ini, 18 tambah 6 24. Kelompok berikutnya itu kita pasti tahu bahwa jumlahnya adalah tambah 6 lagi ya, jadi 24 tambah 6 itu adalah 30. Berikutnya itu adalah tambah 6 lagi, 36. Berikutnya tambahkan 6 lagi, itu adalah 42. Berikutnya tambahkan 6 lagi, 42 tambah 6 48. Tambahkan 6 lagi 54, dan tambahkan 6 lagi itu hasilnya 60. Nah, ketemu 60 ya. Sekarang bagaimana kita menemukan bilangan-bilangan apa saja itu? Kalau kita lihat di sini 2 itu hasilnya 12, 4 itu hasilnya 18, yang dimulai dari 6 itu hasilnya 24. Maka di sini kita bisa menghitung ya, ini adalah milik yang 8, di sini 10, di sini 12, di sini itu 14, di sini 16, dan di sini terakhir 18 ya. Ketika bilangan genapnya dimulai dari 18, nanti dia akan menghasilkan jumlahnya 60. Jadi itu adalah 18 ditambah 20 ditambah genap berikutnya 22. Hasilnya adalah 60. Jadi tiga bilangan genap berurutan ini itu adalah 18, 20, dan 22. Bagaimana? Apakah kalian bisa melihat pola-pola seperti ini?